Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai identifikasi anion. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang kation, sekarang kita akan mempelajari mengenai anion. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran atau overview mengenai anion. Jadi anion itu merupakan ion yang bermuatan negatif. Nah, dalam identifikasi atau analisa, anion ini dikenal adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan analisa basah. Sebenarnya ini sama dengan yang kation ya. Jadi analisa kering ini bisa meliputi pemeriksaan organoleptis seperti warna, bau, kemudian uji nyala atau dan pemanasan ya. Kemudian untuk analisa basah, analisa basah ini misalkan adalah identifikasi anion dengan menggunakan reagen-reagen tertentu. Jadi dalam bentuk larutan. Kemudian untuk analisa basah ini yang kita lakukan yaitu reaksi pengendapan. Nah, pada dari reaksi pengendapan ini dapat diketahui reagen mana yang memberikan hasil positif yang ditunjukkan dengan warna, biasanya warna ada atau tidaknya endapan, kemudian melarut atau tidak endapan ketika ditambah dengan suatu reagen. Untuk identifikasi anion ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan analisis kation atau identifikasi kation. Hanya saja pada identifikasi anion ini tidak memiliki metode analisis standar yang sistematis seperti pada analisis kation. Kalau analisis kation kan ada reagen-reagen untuk golongan tertentu, reagen spesifik untuk golongan tersebut ya, yang bisa mengendapkan ion pada golongan tersebut. Misal kalau golongan 1 itu menggunakan HCl, golongan 2 dengan hidrogen sulfida, golongan ketiga itu dengan amonium sulfida dan yang lainnya. Nah, kalau pada anion ini tidak seperti itu. Jadi tidak ada metode analisis yang yang standar kemudian yang sistematis seperti pada analisis kation. Selanjutnya analisis kualitatif anion. Jadi pada analisis kualitatif anion ini yang pertama adalah identifikasi anion yang terdiri dari uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini seperti saya sebutkan sebelumnya, ini berdasarkan pada sifat fisik dari sampel tersebut seperti warna, bau, terbentuknya gas atau tidak, serta kelarutannya, begitu ya. Jadi sifat fisiknya. Kemudian yang kedua diikuti dengan proses analisis yang merupakan uji spesifik dari anion tertentu. Jadi setelah kita amati uji pendahuluan, kemudian dilakukan uji spesifik dengan menggunakan reagen-reagen tertentu. Selanjutnya untuk pemisahan secara fisik ini umumnya bukan merupakan hal utama karena uji spesifik anion ini hanya peka untuk anion tertentu dan tidak peka untuk anion yang lainnya. Jadi berbeda dengan analisis kation, misal terjadi endapan. Nah, endapan ini kemudian difiltrasi ya, didekantasi atau disaring. Endapannya merupakan golongan 1, sedangkan filtratnya itu bisa jadi golongan kedua, 3, 4 atau 5. Nah, untuk anion ini tidak seperti itu karena seperti yang saya jelaskan tadi, itu hanya peka untuk anion tertentu dan tidak peka untuk anion yang lainnya. Kemudian bila terjadi interferensi atau gangguan dari anion lain dalam uji identifikasi, maka diperlukan langkah awal proses pemisahan. Tapi untuk yang kita lakukan di lab ini tidak, yang poin ketiga dan poin keempat, terutama jika ada interferensi, ini tidak dilakukan karena pada praktikum biasanya sampelnya itu hanya satu. Jadi pada sampel misalkan dalam botol A ya, dalam botol A itu sampelnya hanya satu jenis anion, dalam botol B
sampelnya itu hanya satu juga gitu. Jadi tidak akan ada interferensi. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi proses identifikasi anion atau analisa anion. Sebelumnya di sini saya bahas analisa anion dulu. Jadi analisa anion itu tujuannya adalah untuk menganalisa adanya ion dalam sampel, di mana ionnya ini adalah ion negatif, yaitu anion. Nah, untuk identifikasi anion ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa ya. Yang pertama yaitu identifikasi jenis golongan anion yang dapat menguap bila bereaksi dengan asam. Jadi hasilnya itu berupa gas. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang menghasilkan gas bila direaksikan dengan HCl encer atau H2SO4 encer. Anion-anionnya yaitu terdiri dari karbonat, sulfit, sulfat, tiosulfat, nitrit, dan klorat. Kemudian ada juga golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan H2SO4 pekat. Contohnya adalah ini golongan halida FClBrI, kemudian ada nitrat. Di sini saya ralat ya. Jadi untuk NO3 atau NO3 iya. Jadi untuk NO3 itu muatannya adalah -1. Jadi bukan 2 min ya, tapi min, NO3 min. Kemudian ada borat, ada fosfat, asetat, dan oksalat. Itu tadi golongan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah identifikasi jenis anion didasarkan pada reaksinya di dalam larutan. Yang pertama adalah yang mengalami reaksi pengendapan atau hasilnya adalah endapan. Kalau sebelumnya adalah gas, nah untuk yang ini adalah yang endapan. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, membentuk endapan jika direaksikan dengan larutan BaCl2 dalam kondisi basah. Nah, biasanya ini uji golongan sulfat. Kemudian ada pula yang membentuk endapan bila direaksikan dengan larutan perak nitrat atau AgNO3. Nah, ini biasanya untuk uji golongan klorida. Selain itu, anion yang identifikasi jenis anion yang bereaksi di dalam larutan itu bisa juga dikelompokkan berdasarkan yang mengalami redoks, reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi oksidasi. Contohnya adalah anion permanganat, anion kromat, dan anion dikromat. Jadi bisa salah satu, bisa mengalami reaksi reduksi ataupun mengalami reaksi oksidasi. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan hasil reaksi dari anion-anion terhadap reagen. Nah, di sini ada cukup banyak ya. Nanti bisa dilihat ada yang golongan sulfat, ada yang halida, ada yang menghasilkan gas jika direaksikan dengan H2SO4 pekat, ada yang encer, kemudian ada yang menggunakan larutan AgNO3 ataupun BaCl2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latihan soal yang ada pada slide ya. Di sini langsung saya jawab saja, nanti bisa dipelajari oleh semua mahasiswa. Misalkan begini ya soalnya. Suatu sampel diketahui mengandung kation golongan 1. Penambahan K2CrO4 atau kromat pada filtrat air panasnya membentuk endapan kuning. Endapan sisa setelah penambahan air panas larut seluruhnya dengan penambahan amonia. Nah, tentukan kation yang ada dan yang tidak ada. Di sini bisa ketahui kation yang ada itu yang pertama adalah Pb2+. Mengapa? Karena Pb2+ ini larut dalam air panas dan membentuk endapan kuning dengan K2CrO4.
Kemudian yang kedua, itu kation yang lain adalah Ag+. Mengapa? Karena Ag+ ini larut dengan amonia. Dengan reaksi AgCl ditambah 2NH3 menjadi AgNH3 2 kali, di mana muatannya itu adalah plus. Kemudian plus Cl-. Nah, dari yang sudah dijelaskan di atas, maka kation yang tidak ada itu adalah Hg+. Karena jika ada Hg+, maka endapan tidak akan larut seluruhnya dengan penambahan amonia. Begitu ya penjelasannya. Nanti bisa didengarkan rekaman ini sambil membuka kembali tabel pada identifikasi kation golongan pertama. Saya akhiri untuk materi hari ini. Saya harap mahasiswa bisa belajar lebih giat, bisa banyak latihan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.